Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita berjumpa lagi melalui video pembelajaran mengenai menulis esai. Yang akan kita pelajari pada bagian ini antara lain pengertian, kemudian ada ciri, jenis, kebahasaan esai, ada struktur, ada perbedaan dengan artikel dan kritik, dan yang terakhir adalah tahap-tahap menulis esai. Kita lihat pada bagian yang pertama, ada pengertian. Di sini ditulis esai adalah tulisan yang membicarakan pokok masalah tunggal berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Yang harus kita garis bawahi bahwa esai itu adalah berdasarkan sudut pandang pribadi penulis ya. Jadi sifatnya subjektif. Oke, tidak hanya membahas karya sastra, esai juga bisa membahas pokok bahasan lainnya. Mulai ekonomi, sosial, budaya, politik, keadaan sekarang ini di negeri kita itu bisa dijadikan bahan esai, termasuk hasil-hasil budaya atau perjalanan misalnya itu bisa dijadikan bahan esai. Apapun itu bisa dijadikan bahan tulisan untuk menjadi sebuah esai. Penulis esai disebut esais. Ada pengertian lain berdasarkan pendapat para ahli. Nah, itulah beberapa pengertian esai berdasarkan sudut pandang para ahli, juga pengertian esai secara umum. Kita akan melanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu pembagian esai. Pembagian esai ada dua. Yang pertama esai formal, yang berikutnya adalah esai informal. Bisa kita bedakan bagaimana dengan esai formal? Pasti esai formal itu biasanya ditulis untuk hal-hal yang sifatnya akademis ya, untuk tugas, untuk misalnya kuliah, atau tugas di sekolah, misalnya bisa jadi sifatnya formal. Bahasanya serius, tegas, dan teratur. Kalau informal, menyajikan kesan pribadi ya, walaupun memang pada umumnya esai itu menyajikan hal-hal berkaitan dengan tema berdasarkan ide penulisnya, lebih subjektif, tapi tetap bisa dibedakan kalau esai formal itu lebih serius, tegas, tapi kalau informal itu lebih ringan, bahasanya lebih pribadi dengan tema-tema yang beragam. Kita lanjutkan pada bagian yang lain. Ciri-ciri esai. Ada apa saja? Pertama, merupakan pendapat penulis ya, tidak masuk pendapat orang lain. Karena berupa pendapat penulis, maka lebih mementingkan sikap dan pandangan penulis secara pribadi, tentu dengan gaya yang khas sesuai dengan setiap gaya masing-masing penulis tersebut. Makanya bahasanya lebih khas, terkadang lembut dan puitis, lucu, sinis, bahkan humoris dan sindiran itu bisa masuk ke dalam sebuah esai. Ciri yang lain, personal, sangat pribadi. Di dalam menulis esai, penulis bisa memilih tema dengan aspek tertentu yang bisa dibahas ya. Tidak perlu secara keseluruhan aspek dibahas dalam satu esai, tetapi memilih segi apa yang paling menarik untuk dijadikan sebuah esai. Misalnya kita membuat esai mengenai kehidupan remaja sekarang. Pasti temanya banyak. Kalau mengenai esai, misalnya kita akan melihat sisi prestasinya, boleh, itu tidak perlu membahas hal yang lainnya. Misalnya kita membahas sebuah buku tentang buku cerita pendek misalnya. Kita bisa membahas salah satu seginya, misalnya dari unsur intrinsiknya saja bisa. Unsur intrinsiknya boleh digarap hanya bagian penokohannya, itu bisa. Itu merupakan esai, yang penting tuntas ya. Jadi tidak usah unsur intrinsiknya, ekstrinsiknya itu terlalu panjang. Jadi penulis memilih segi atau aspek tertentu saja yang paling menarik dari objek yang ditulis. Dan terakhir ini ciri esai,
ada penjelasan yang lain, meskipun hanya aspek tertentu yang dibahas, tulisan esai tetap memiliki kesatuan tulisan yang lengkap, ya, dari awal sampai kesimpulan sehingga pembaca paham maksud penulis. Nah, itu adalah ciri-ciri sebuah tulisan esai. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Ini ada jenis esai yang ada 3 di sini. Yang pertama reflektif, kemudian ada yang argumentatif, kemudian yang ketiga adalah esai sastra. Nah, kita akan melihat satu-satu pada bagian berikutnya. Yang pertama, esai reflektif. Apa yang dimaksud dengan esai reflektif? Esai reflektif itu ada 2, ya. Ada yang deskriptif reflektif, ada yang sifatnya esai abstrak. Kalau yang esai deskriptif reflektif memerlukan banyak deskripsi. Jadi pengarang esai itu hanya menulis deskripsinya saja dari objek yang ditulis, termasuk deskripsi pandangan penulis. Nah, nanti kita akan lihat contohnya langsung. Kemudian ada esai abstrak. Di esai reflektif ini bisa bergabung. Kalau esai abstrak menekankan penalaran daripada mendeskripsikan. Bisa saja dalam esai reflektif itu bergabung antara 2 esai ini. Nah, ini karena bagian-bagian kecil dari esai reflektif. Esai reflektif dikatakan biasanya nadanya lebih formal dan serius. Ya. Nanti akan lihat contohnya pada bagian berikut. Ini gabungan dari deskriptif reflektif dengan abstrak. Kita lihat di bagian yang pertama. Pada bagian awal ini penulis hanya menyampaikan deskripsi saja, ya, tentang riset. Ini uraian-uraian saja, pendeskripsian saja berdasarkan apa yang dia peroleh, berdasarkan hasil bacaan. Tentang riset bahwa para pelajar menengah atas di Jerman wajib membaca sekian buku Belanda, sekian, ini luar biasa. Kemudian di alinea keduanya ditulis kegiatan membaca Indonesia dan menulis di Indonesia itu ditempatkan pada bagian yang sangat marginal, ya. Bahkan kalah oleh salah satu negara namanya Botswana. Nah, ini uraian deskripsi saja. Baru kita lihat ke bagian yang lain. Nah, ini baru mulai ada abstrak di sini, ya. Ini ada gabungan antara deskripsi reflektif dan abstrak. Jadi adalah salah satu contoh kecil, kutipan saja dari sebuah contoh esai reflektif. Silakan dibaca. Contohnya yang lain masih banyak sekali, makanya lebih banyaklah membaca, ya. Kita lanjutkan pada bagian yang berikutnya. Bagian yang lain adalah esai argumentatif. Nah, di sini esai argumentatif itu di dalamnya pengarang betul-betul berargumen dengan tujuan pembaca menyetujui penulisnya, ya. Ada catatan di sini, penulis esai tidak dipaksa menulis berdasarkan jenis, tetapi mengalir saja. Sehingga bisa saja dalam satu esai ada campuran di dalamnya antara kedua jenis esai. Kita lanjutkan pada bagian yang lain. Di sini ada sebuah contoh esai argumentatif. Silahkan dibaca. Potongan esai berjudul Membaca Peradaban dalam Film. Di sini ada argumen-argumennya. Dalam esai argumentatif ini penulis banyak berargumentasi, meskipun tidak sampai bisa memecahkan masalah. Contoh esai ini terpotong sampai di sini. Selanjutnya pada bagian struktur nanti dibahas lagi mengenai esai ini. Oke, kita lanjutkan pada bagian yang lain, jenis esai. Yang lain adalah esai sastra. Nah, esai sastra ini menjadi sasaran penulisan esai pada materi esai sekarang sebetulnya, karena nanti akan dikaitkan dengan kegiatan menulis kritik, yaitu kritik sastra. Kita lihat sekarang esai sastra. Apa itu esai sastra? Berisi pandangan penulis terhadap suatu karya sastra. Nah, ini adalah esai sastra, tentang kekhususannya, keunikannya, hal yang menarik tentang sastra yang kita baca. Ada berbagai pendekatan, di sini ada tanda bintang, nanti kita bahas pendekatan apa saja menurut ahli, yaitu historis, biografis, sosial, dan psikologis. Nah, ini sebetulnya materi esai sastra yang dalam, ya, pendekatan-pendekatan seperti ini. Kalau kalian lebih banyak membaca tentang esai sastra pasti akan paham. Untuk sementara kita buat sederhana saja mengenai esai, tapi mengarah ke sini, ya.
Kita akan melihat penjelasan mengenai ini pada bagian yang berikutnya. Pertama, yang historis. Yang dimaksud dengan historis itu esai menitik beratkan pada unsur kesejarahannya. Jadi si penulis esai itu melihat karya sastra dilihat dari sudut pandang sejarahnya. Biasanya kalau esai seperti ini kita membahas buku sastra yang memiliki nilai sejarah. Kemudian biografis, esainya itu tentang karya sastra dengan membahas kepribadian yang ada di dalam novel. Setiap karya sastra itu pasti dipengaruhi oleh kepribadian dan kehidupan pengarang. Nah, ini yang digarap di dalam esai dengan pendekatan biografis. Kemudian yang ketiga, sosial. Ini lebih banyak nih di dalam penulisan esai berhubungan dengan sosial. Berarti membahas gejala yang terjadi pada masyarakat atau manusia dalam masyarakat di dalam novel, di dalam karya sastra yang dibahas. Dan terakhir adalah psikologis, berkaitan dengan kejiwaan, baik dari tokoh yang ada di dalam suatu karya ataupun pengarangnya. Ini adalah 4 pendekatan di dalam menulis esai sastra. Kita akan melihat contoh, walaupun tidak semuanya, tapi ada gambaran ya mengenai esai sastra dengan pendekatan-pendekatan yang ada. Nah, di sini ada sebuah contoh menelusuri kekayaan budaya Sunda dalam novel Perjalanan Pengantin karya Aji Kusi. Ini adalah kutipan esai sastra pendekatan biografis, berarti tentang kehidupan pengarang sendiri yang muncul di dalam sebuah novel. Saya akan memberikan contoh yang lain. Ini pendekatan sosial mengenai novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka. Ya, kajian mimesis, berarti hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan atau realita yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, itulah kira-kira contoh esai sastra berdasarkan pendekatan sosial dan biografis. Selanjutnya kita akan membahas bagian yang lain, yaitu kebahasaan. Ada beberapa kebahasaan di dalam esai itu. Yang pertama ada pernyataan persuasif, kemudian ada kata kerja mental, ada pernyataan fakta untuk mendukung pendapat, kemudian ada komentar, istilah teknis, kalimat ekuatif, dan kalimat emfatik. Kalimat ekuatif dan kalimat emfatik ini adalah tambahan kebahasaan yang memang kerap muncul di esai sastra atau di esai-esai pada umumnya ya. Kita lihat satu-satu contohnya. Yang pertama adalah pernyataan persuasif, berarti ajakan. Ini biasanya muncul pada bagian akhir. Contoh kalimatnya ya yang menunjukkan persuasif. Ini saya ambil dari sebuah buku karya Maman S. Mahayana, seorang kritikus sastra. Kemudian kita akan melihat contoh kebahasaan yang lain, yaitu kata kerja mental. Kata kerja mental ini sudah dipelajari pada bagian-bagian sebelumnya, baik itu di novel sastra maupun yang terakhir kemarin di kelas 11 ada videonya mengenai resensi, ada kata kerja mental berupa kata kerja yang menunjukkan pikiran dan perasaan, baik persepsi, afeksi maupun kognisi. Nah, ini ada sebuah contoh esai judulnya Citraan dan Pencitraan. Kata-kata yang dicetak kuning ini semuanya merupakan kata kerja mental. Kita lanjutkan pada bagian yang berikutnya. Ini kelanjutan petikannya saja. Ada pernyataan fakta di sini. Fakta ini tidak bisa dihindari ya pada zaman dulu, pada zaman Belanda, bahwa pribumi atau inlander dicitrakan sebagai golongan masyarakat yang berada setingkat di atas lumpur. Ini kalimatnya luar biasa ini. Silakan kalian lanjut. Sebetulnya tulisan esai itu adalah tulisan yang enak untuk dinikmati ya, apalagi penulis esai yang sudah jam terbangnya sudah tinggi, itu asik lah untuk dibaca esai-esai itu. Makanya kita harus banyak membaca, bikin PK dengan ilmu. Walaupun memang esai itu kan murni pendapat penulis ya, sangat subjektif, tapi pernyataan fakta seperti ini akan membuat esai itu semakin berisi. Ya, kita lanjutkan pada bagian yang berikutnya. Pernyataan yang menunjukkan komentar. Oke, ini ada sebuah contoh. Umar Khayyam mempunyai pandangan positif akan hal ini. Penulis berpendapat demikian seiring dengan begitu jelasnya karakter yang digambar oleh Umar Khayyam. Perempuan adalah kekuatan lain di dunia ini komentar ya. Karena sudah membaca Sri Sumarah ya, komentarnya seperti ini. Ini hanya sebagian kecil. Komentar-komentar lain masih banyak. Ya, ini adalah bagian komentar, bagian pendapat penulis. Ya, kita lanjutkan, yaitu istilah teknis atau kata atau istilah yang berkaitan dengan tema yang dibahas.
contoh istilah teknis yang ada dalam kutipan teks esai pada bagian sebelumnya adalah, nah ini yang dimaksud dengan istilah teknis ya. Esai-esai yang sudah kita lihat sebelumnya ada bahasa, citra, stratifikasi sosial, karakter diantaranya, dan kata-kata yang lain, istilah teknis yang lain yang tidak bisa ditulis di sini. Kemudian kita akan melihat bagian yang berikutnya, kebahasaannya itu yaitu kalimat emfatik. Ini tambahan saja kebahasaan, kalimat yang memberikan penegasan khusus kepada subjek. Nah, caranya bagaimana? Yaitu satu, menambahkan partikel lah pada subjek, lalu menambahkan kata sambung yang di belakang subjek. Nah, contohnya ini. Dia memulai pertengkaran itu. Nah, dibuat kalimat emfatik, dialah yang memulai pertengkaran itu. Jadi ada penekanan atau penegasan. Ini adalah kalimat emfatik. Oke, satu lagi, verba adalah dalam kalimat ekuatif. Sangat sering kita menggunakan adalah, kata adalah ya. Ini adalah verba. Apa yang dimaksud dengan kalimat ekuatif? Di sini ada penjelasannya. Kalimat ekuatif itu sama dengan kalimat persamaan atau kalimat yang predikatnya nominal atau benda. Artinya subjek dan predikat sama-sama nominal. Kita lihat contohnya. Dia nomina, teman saya juga nomina kan? Nah, kemudian orang itu nomina, pencurinya nomina. Nah, saya ada penjelasan nih, subjek dan predikatnya, subjek dan predikatnya. Oke. Nah, dialah guru saya. Orang itulah pencurinya. Dialah itu predikat. Orang itulah adalah pencurinya ya. Nanti akan yakin, akan paham setelah kalian melihat yang lain, keterangan yang lain. Di sini dialah bukan subjek. Subjeknya itu adalah guru saya. Kemudian yang kalimat di bawah, orang itulah bukan subjek, dia sebagai predikat. Yang menjadi subjeknya itu pencurinya. Ya. Kenapa? Dalam struktur bahasa Indonesia, partikel lah menandai predikat dalam kalimat ekuatif. Jadi partikel lah menandai predikat dalam kalimat yang subjek dan predikatnya nomina. Gitu. Tidak berarti yang lain karena pakai partikel lah menjadi seperti ini. Tidak, ini khusus untuk kalimat ekuatif atau kalimat yang subjek dan predikatnya sama-sama nomina. Sama halnya ini verba adalah ini sama seperti ialah dan merupakannya. Verba ini banyak muncul pada penulisan esai selain kata ialah dan merupakan. Semoga bisa dipahami. Ya, kita akan melihat pada bagian yang lainnya berkaitan dengan penulisan esai, yaitu struktur esai. Struktur esai ada 3 ini. Ada pendahuluan, kemudian isi atau pembahasan, dan penutup. Kita akan melihat contohnya langsung. Nah, ini saya mengulang lagi sebuah contoh peradaban dalam film. Kalian lihat baik-baik, baca baik-baik. Ini adalah pendahuluan. Kemudian ini isi, sudah digarap. Ini juga isi. Oke, nanti kalian baca saja. Jangan bosan untuk membaca. Kalau bagaimanapun, hanya dengan membaca kita paham apapun ya. Nah, barulah ini bagian penutup. Ini adalah contoh struktur esai. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu perbedaan esai dengan artikel dan kritik. Di sini ada tabel, silahkan dipelajari baik-baik perbedaan esai, kritik, dan artikel. Kenapa saya menuliskan artikel di sini? Ini sebagai bayangan saja, karena nanti kita akan mempelajari juga materi mengenai artikel. Nah, pada bagian jenis di penulisan kritik ini ada mimetik, pragmatik, ekspresif, objektif. Ini berdasarkan pembagian secara umum karena ada juga tokoh membuat perbedaan jenis ini dengan hal yang berbeda ya. Nah, ini adalah perbedaan esai, kritik, dan artikel. Kita lanjutkan pada bagian yang terakhir, yaitu menulis esai. Yang akan kita garap adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, ketika kita menulis esai itu adalah menentukan temanya dulu. Tentang apa esai yang akan kita buat itu? Apakah mungkin nanti akan mengarah ke esai yang sifatnya informal atau yang formal? Silahkan. Esai berkaitan dengan sastra atau bukan? Silahkan. Ini adalah
hal yang harus kita tentukan ya. Kemudian menentukan tujuan, sebetulnya ini teknis saja karena pada akhirnya ya yang penting kita menulis. Kemudian menuliskan kerangka, ini bagian menulis kerangka ini khusus untuk penulis pemula ya, karena kalau yang sering menulis pasti sudah tidak perlu lagi kerangka sebetulnya. Ya, tapi bagi kita, bagi kalian yang masih dalam proses belajar, silakan buatlah kerangka apa saja yang ingin disampaikan ya. Misalnya di pendahuluan mau menulis apa, di bagian isi apa, dan penutupnya apa. Kemudian yang keempatnya mengembangkan kerangka sesuai dengan struktur penulisan esai, mulai pendahuluan, isi, dan penutup. Dan terakhir menyunting esai yang dibuat. Ini adalah bagian dari langkah-langkah menulis esai secara sistematis. Yang terakhir tentu saja kita harus membuat judul. Judul bisa di awal atau di akhir ya. Apa yang ada di dalam pikiran kita, ini judul bisa di akhir. Nah, itulah hal-hal yang berkaitan dengan materi esai ya. Semoga materi ini bermanfaat. Yang penting kalian tidak lupa untuk membaca. Esai tidak akan ada kalau kita tidak membaca, karena bagaimanapun kita menulis esai itu berdasarkan apa yang kita baca, terutama kalau kita menulis esai sastra. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.